Halo Sobat Sehat Sarjito, kita bertemu lagi dalam Bincang Sehat yang selalu memberikan informasi kesehatan yang valid dan terpercaya. Pada episode ke-12 kali ini kita akan membahas topik yang relevan bagi banyak kalangan ya, karena kita pasti akan mengalaminya, akan berada pada fase tersebut, yaitu tentang mata tua dan perawatannya. Telah hadir bersama kita pada hari ini Dr. Krisna Jati, spesialis mata. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, agak sedikit sakit tapi insya Allah kita bisa berbagi. Ya. Kasih ya dok ya. Baik, Dokter Krisna adalah dokter spesialis mata yang berpraktek di Klinik Utama Hortusmed Rumah Sakit Sarjito yang berlokasi di Tawangmangu. Nah dok, kali ini kita akan bahas tentang mata tua dan perawatannya. Ya, kita tidak bisa menghindari ya dok. Ya, itu usia adalah salah satu sunatullah ya, pasti kita akan menjadi tua ya. Proses alami yang mau nggak mau harus kita hadapi. Tapi tidak perlu khawatir ya dok, betul karena ada tips dan cara-cara yang membuat mata kita tetap sehat walaupun usia kita sudah bertambah. Betul sekali. Baik dok, ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan mata tua? Apakah itu benar-benar terjadi di orang tua saja? Betul sekali. Atau orang muda pun bisa mengalami mata tua? Definisi tua kita sepakat yaitu penambahan usia. Tetapi tua itu betul kata orang-orang, usia belum tentu tua. Begitu juga dengan tubuh kita. Ada orang-orang tertentu yang mengalami penuaan organnya secara lebih cepat daripada orang lain. Karena berbagai macam hal, salah satunya ada oksidasi, salah satunya dengan pekerjaannya dia, salah satunya dengan respon stres yang dihadapi. Oleh karena itu persepsi di masyarakat bahwa mata tua itu adalah ketika dia tidak bisa lagi membaca dekat. Ketika membaca dekat, tadinya 30 cm harus dijauhkan semeter. Jadi tandanya tuh kalau udah begini nih, nah ini berarti sudah orang bilang mata tua. Nah itu yang dipersepsikan sebagai mata tua di kalangan umum. Tapi itu kita sebut dengan penyakit yang kita sebut dengan rabun dekat. Rabun dekat ini persepsinya adalah dalam bahasa medis namanya presbiopia, yang artinya itu merupakan sebuah kelainan di mana otot mata kita yang tadinya untuk memfokuskan dekat atau kita sebut akomodasi mengalami pelemahan sehingga fungsinya tidak seperti muda dulu. Begitu. Jadi presbiopia singkatnya itu kita tidak bisa lagi melihat dekat. Ya, dari dekat ya. Nah, itu bisa terjadi pada kondisi umum ya, ketika dia tidak pakai kacamata ataupun dengan kacamata begitu. Iya dok. Dan itu nggak cuma membaca ya dok ya, masukin jarum itu nggak bisa lagi. Iya tuh, apalagi yang kecil-kecil. Jadi melihat sesuatu yang detail tidak bisa ngeliat lagi karena harus dijauhkan. Masalahnya dari menjauhkan objek adalah objeknya semakin kecil, sehingga harusnya kita menggunakan alat bantu tentu saja untuk membuat objek itu lebih besar dan melihat dari jarak dekat kembali menjadi baik. Pada usia berapa itu umumnya dok? Ya, secara umum kita berbicara mengenai populasi secara umum bahwa Sobat Sehat, kita sebagai manusia yang normal, artinya kita tidak memakai kacamata minus, Tuhan memberikan timeline, gitu Mbak Fani, di mana di usia 40 biasanya kita mendapatkan anugerah, yaitu tidak bisa membaca dekat dan harus memakai kacamata +1 secara umum. Dan itu bertambah di 5 tahun sekali. Secara hitungan dokter spesialis mata, setiap 5 tahun akan ada penambahan sekitar 0,5 plus. Jadi usia 40 di +1, usia 45 di +1,5, di usia 50 +2, sampai di usia 60 nanti +3, seperti itu. Itu pasti terjadi dok? Itu pasti terjadi, karena itu merupakan suatu kondisi degeneratif, kondisi yang diciptakan Tuhan untuk ada masa pakai lah seperti itu. Ya. Jadi memang mata tua itu hanya sebatas itu, ataukah ada kondisi lain yang itu disebut sebagai mata tua selain nggak bisa melihat dekat tadi? Baik, problem mata di usia tua itu kalau dalam statistik 100% orang di atas 40 tahun akan mengalami presbiopia. Dalam sebuah studi lain bahwa secara genetics dan secara multifaktorial ada sekitar 40-60% usia di atas 55 tahun ini mengalami yang namanya katarak. Begitu ya. Jadi katarak ini tentu saja berbeda dengan mata tua. Kalau mata tua dikasih kacamata dia bisa melihat dengan lebih jelas. Tetapi katarak ini kondisi kekeruan lensa. Mungkin kita pernah bahas sebelumnya. Sehingga kekeruan lensa ini meskipun dia tidak bisa baca
tidak bisa membaca dekat, dengan kacamatamu tidak bisa membaca karena lensanya tidak bisa keruh. dibantu Ya, dengan kacamata juga ya, harus ada hal lain Ya, yang ada harus hal lain. Tentu saja kalau dilakukan. sebuah organ keruh itu harus kita ganti baru seperti itu. Nah, faktor utama yang menyebabkan kondisi ini Baik. muncul seiring dengan bertambahnya usia begitu itu ya. apa, Dok? Jadi ada dua hal dalam sebuah kondisi perjalanan penyakit, terutama penuaan. Iya. Yang pertama adalah non-modifiable factor, bahasa Indonesia adalah faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Iya. Yang kedua adalah modifying factor, jadi yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia. Gitu Betul. ya. Usia kita akan semakin Mau tua, nggak semakin mau, tua. Kita nggak bisa stop itu nih. pasti Saya mau 17 tahun aja nggak bisa. Wah, Jadi pasti- jangan, itu berarti malah end of bingung. life Iya, ya. selamanya dia 17 tahun. Atau yang tidak bisa dimodifikasi lain adalah keturunan atau Iya, race. betul. Keturunan dan race sebenarnya itu membawa sebuah yang tidak terlihat di tubuh kita, yaitu gen. Jadi ada gen yang diturunkan dari bapak moyang kita istilahnya itu, bahwa cetakannya bahwa Asia ini, di populasi Asia ini kebanyakan dia mengalami hal-hal seperti punya glaukoma sudut tertutup, punya katarak lebih awal, dan macam-macam. Itu dikaitkan sama kondisi lingkungan. Lingkungan. juga Kalau ya, Dok? lingkungan yang modifying. Oh, yang modifying Ya, ya. jadi yang tidak bisa kita diberikan iya. sama Tuhan bahwa kamu dilahirkan seperti ini. Itu sudah Betul, cetakan. betul. Itu faktor Nah, lain ya. tetapi faktor cetakan ini punya yang modified, bisa dimodify. Bahwa sebenarnya kelainan genetik itu adalah peluru. Kalau tidak ada yang neken, tidak akan tertembak. Nah, modifying faktor. Apa sih yang menyebabkan kelainan genetik seorang kena katarak, seorang kena glaukoma, seorang kena diabetes retinopati? Ini adalah faktor yang bisa diubah. Salah satunya adalah kita juga punya banyak. Kita berada di garis khatulistiwa Iya. yang paparan sinar Sinar matahari UV-nya mataharinya tinggi cukup sekali. tinggi, ya. Jadi salah satu penyebab katarak dan glaukoma dan penyakit mata tua retina lain adalah UV atau sinar matahari. Ini yang bisa kita Bisa ubah, salah satunya. dimodifikasi tadi modifying ya, yang factor. bisa menekan faktor yang dari genetis Betul, tadi. betul, supaya tidak terjadi. Oke, ini kembali lagi jadi karena kebanyakan presbiopia tadi ya, Dok Presbiopia, ya. ya. Nah, ini bentuk koreksi penglihatan yang paling umum Ya. direkomendasikan untuk presbiopia ini Presbiopia, apa, Dok? baik. Yang pertama adalah bahwa presbiopia ini sebenarnya kalau dia murni presbiopia, dia bisa gampang aja kita beli kacamata tadi, teorinya +1 di usia 40, +2, Iya. +3 di optik itu bisa dengan mudah. Tetapi secara umum, secara general bahwa yang tadi saya bilang, jangan-jangan kita punya kelainan lain. Tentu saja, kalau pertama kita bisa saja dengan kacamata baca, tetapi sobat sehat sekalian pastikan betul kalau misalnya nanti dengan kacamata baca yang sudah diresepkan oleh dokter atau optician tidak membaik, harus di screening mata tentu saja. Iya. Ya. Pasti ada sesuatu. Pasti yang ada lain, sesuatu. Yang itu kalau kita modify, kalau Iya. kita ubah faktor risikonya dalam waktu yang tepat, tidak bisa jadi bibit yang tumbuh dengan jadi penyakit seperti itu. Ini termasuk juga apabila sebelumnya itu kita sudah punya minus ya. Betul. Nah, itu berarti tetap harus ada koreksi Koreksi. lagi ya. Nah, itu kalau matematis saja. Jadi kalau misalnya, jadi kenapa minus plus itu sebenarnya ada ukuran jarak dan ukuran distance dan apa sebutannya kekuatan power dari lensa. Dulu kita pernah bahas bahwa kalau orang dengan -1, kalau dia butuh +1 tentu saja jadi 0. Jadi Iya, netral. Jadi netral. Ketika Benar dia nggak melihat itu, dekat, Dok? betul. Ketika Iya. dia melihat dekat, dia tidak usah pakai kacamata. Ya, tapi melihat jauhnya harus tetap pakai kacamata. Oh, Jadi, seperti jadi itu. ada hitungan-hitungan seperti itu iya, memang. Dok. Ya. Iya, dan terus terang kalau dengan kacamata yang progresif itu ya, Dok, itu kan banyak lensa ya. bawah, iya. Banyak lensa untuk jauh, untuk dekat, dan Iya. untuk mediumnya. Dan itu terus terang sangat sulit sekali. Betul. Untuk Memfokuskan di jauh, tiba-tiba matanya Iya, harus naik turun. Kadang-kadang kacamata harus begini. Gitu. Jadi khasnya orang presbiopia itu begini dia kacamatanya. diturunin karena lensanya ada di sebelah bawah, di ya. sebelah bawah. Nah itu memang mungkin kalau pertanyaannya, saya nggak mau seperti itu. Iya. Itu kira-kira ada cara apa enggak? Di teknologi yang semakin maju, tentu saja ada pilihan bagi sobat sehat sekalian seperti operasi lasik. Ya, ada jenis-jenis lasik yang bisa mengurangi minus, juga membuat kebutuhan membaca dekat ini bisa diakomodir. Itu termasuk untuk mata minus atau Ya, hanya bisa kedua-duanya. bisa dua-duanya Betul, ya. betul. Ya. Terus selain tadi kacamata, operasi lasik, ada lagi nggak prosedur medis lain Ya. untuk membantu? Kalau itu disebut prosedur medis, ada. Yaitu kita ganti lensanya, meskipun tidak katarak, kita ganti lensanya dengan lensa yang bisa berakomodasi
atau lensa yang bisa untuk melihat jauh, dekat, dan intermediate. Ya. Jadi prosesnya lensa kita matanya ya, betul Dok? betul Dan lensa itu mata. sintetis ya? Betul, itu buatan, biasanya terbuat dari akrilik. Aman ya dokter? Ya, aman. Dia tidak ada reaksi radang dan itu merupakan lensa-lensa yang biasa ditanam pada prosedur katarak. Ya. Untuk biayanya juga hampir sama dengan Ya, katarak. seperti katarak. Ya. Di cover BPJS nggak itu dok? Untuk kosmetik tidak. Nggak ya, Ya, dok? tentunya untuk kosmetik tidak karena harganya kalau lensanya itu bisa mungkin kita adisi sekitar 2 sampai bisa semahal 10 juta. Iya. Jadi sama seperti kita pakai kualitas ya. Jadi Dan itu bisa ada bertahan pilihan. lama atau Ya. harus ganti untuk periode Nggak, tertentu? tidak harus ganti. Selamanya Itu ya? harapannya adalah sampai tutup usia. Ya, begitu. Ya, sebuah alternatif yang cukup Baru bagus dan ya. ini dok. merupakan sebuah teknologi Dan modern nyaman yang bisa gitu. dipakai oleh sobat saya Iya. sekalian, terutama ya mungkin dia bisnismen, pedagang yang tidak mau pakai kacamata dekat, yang merepotkan. misalnya ada- diver gitu Ah, iya, iya. mungkin. Tentu saja kalau pernah nggak mungkin pakai kacamata ya, itu bisa kita gunakan Iya. hal seperti itu. Oke. Kemudian seberapa penting pemeriksaan mata ini rutin dilakukan dan baik. apakah ada ya itu tadi ya intervalnya selama berapa Selama lama? beberapa tahun, ya. Karena kadang-kadang mata itu adalah sebenarnya organ yang sangat vital Vital, sekali. iya. Tanpa itu kayaknya udah nggak Kita bisa bingung nih, ngapa-ngapain. banyak Cuman ya pekerjaan ya. kadang abai dok Ya. untuk memeriksakan itu secara rutin. Jadi ini pertanyaan yang menarik dan harus kita bahas karena secara epidemiologi kalau kita lihat di Indonesia ada penyakit-penyakit mata yang tersembunyi. Contohnya adalah retinopati diabeticum dan glaukoma. Keduanya ini merupakan penyakit mata yang kalau diterapi sedari awal ini bisa tidak jadi penyakit, bibitnya aja nggak tumbuh jadi penyakit. Tetapi kalau dia sudah tumbuh jadi penyakit, kedua hal ini tidak bisa di reverse, tidak bisa dikembalikan menjadi mata yang normal. Nah, di Indonesia, kalau untuk glaukoma, mungkin kita sudah pernah bahas, Iya. prevalensinya sekitar 0,4% sampai 1%. Sehingga dari 1.000 orang, Iya. ada 4 orang yang terkena glaukoma, dia tidak tahu. Biasanya yang datang kepada kita, kondisinya sudah tidak baik. Yang kedua, diabetes retinopati bisa menyerang sekitar 30% penderita diabetes mellitus. Nah, jadi kalau ada 2 faktor risiko, yang pertama adalah glaukoma dan diabetik retinopati. Oleh karena itu, WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyarankan di usia 40 tahun ke atas, sebaiknya kita sebagai pemilik risiko memeriksakan diri ke dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan mata lengkap, seperti itu. Jadi kalau sudah ada bibitnya, kita matikan bibitnya, nggak usah jadi penyakit, seperti itu. Iya, dok. Cuman kadang-kadang pergi ke dokter itu membuat Ya, kita khawatir. khawatir. Khawatir dengan kenyataan yang harus Betul, kita hadapi, ya. dok. Tapi begitu saja. Jadi kalau kita punya bibit penyakit, sobat sehat sekalian yang sudah mengerti bahwa daripada kita kena, lebih baik kita periksa. Dan dokter mata punya beberapa modalitas, mulai dari obat saja, mulai dari perubahan gaya hidup saja, bahkan nggak diapa-apain, sampai dengan operasi. Jadi sebaiknya lebih cepat mungkin lebih baik. Intervalnya sebaiknya berapa? 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 sekali, tahun ya, untuk dok. yang memiliki resiko. Iya. Kalau yang tidak memiliki resiko bisa kita stretch menjadi 2 sampai 5 tahun. Oh, iya dok. Ya. Ya, mudah-mudahan ini membuat sobat CR Saji Ya, juga mulai mungkin. aware ya, 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 terhadap betul-betul. kesehatan mata. Mata. Mata loh ini Iya, ya dok ya. takutnya kita tidak bisa melihat dengan Iya, repot juga. itu. Kemudian kalau pola makan ini berperan Nah. tidak ya dalam menjaga kualitas penglihatan di Penglihatan, usia ya. matang ya, Ya. dok. Jawab. Di usia Jadi matang bukan tua nih. ada 2 hal yang boleh, yang tidak boleh, begitu ya. Jadi supporting food sama avoid, Yang to avoid, dihindari, yang ya. dihindari. Yang pertama adalah kita bahas yang tidak boleh dulu ya. Tidak boleh ini bukan tidak boleh secara mutlak, tapi lebih baik dihindari. Yang menyebabkan mata ini bisa memiliki progresivitas penyakit lebih buruk itu adalah satunya gula dalam dosis yang tinggi. Tentu saja gula ini merupakan oksidan yang sangat luar biasa, sehingga bisa menyebabkan salah satu penyakit yang kita sebut diabetes mellitus. Sebenarnya diabetes mellitus tidak hanya menyerang mata, bisa menyerang macam-macam. Iya. Sehingga konsumsi gula, ini kalau kenal dokter Tirtan tentu saja sobat sehat sekalian pasti bilang, oh gula-gula, jangan pakai gula, jangan pakai gula, segala macam. Karena memang bukannya tidak boleh, tetapi ada dosisnya yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah garam. Garam ini membawa sebuah penyakit yang namanya hipertensi. Sehingga hipertensi ini juga bisa merupakan penyebab glaukoma dan
retinopati, yang bisa kena stroke mata segala macam. Ini yang harus dijaga, bukan dihindari. Nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. Saya makan apa dok? Nggak usah makan gitu kan? Nggak juga. Tapi ada dosisnya yang itu bisa kita bahas nanti suatu saat mungkin dosis tertentu bagaimana gula dan garam itu tidak merusak. Dan itu ya dok, harus dimulai sejak awal. Dari kecil, sekecil mungkin. Sedini mungkin ya. Bahkan sedini anak-anak. Karena diabetes mellitus sekarang sudah mulai menyerang anak-anak. Ya. Sejauh sekecil mungkin kita harus menghindari konsumsi minuman berpemanis ya. Sebuah makanan yang makanan kemasan yang terlalu fast asin, food yang terlalu asin iya. segala macam itu mungkin harus dihindari. Sedangkan kalau yang protecting food tadi adanya apa proteksi ada beberapa seperti yang mungkin sudah didengungkan di masyarakat awam bahwa vitamin A ini merupakan salah satu faktor protektif untuk kesehatan mata. Selain vitamin A, lutein dan zeaxanthin. Kalau ibu-ibu zaman dulu mungkin wortel gitu ya, sebenarnya tidak vitamin A. Tidak hanya dari wortel, hampir semua buah-buahan yang berwarna cerah seperti buah bit, nanti bahkan buah jeruk, bahkan buah apel mempunyai kandungan vitamin A yang bagus. Artinya kita makan aja buah-buahan setiap hari itu sudah akan masuk vitamin A yang bagus. Lebih di buah daripada sayur ya kalau banyak lebih di buah daripada di sayur ya. Cabai-cabian juga baik. Buah naga. Ya, yang berwarna cerah itu membuat kita seharusnya kita pengen makan. Ya, sehingga Tuhan menciptakan sebenarnya sudah makan aja itu halal yang baik. Itu aja sih. Kalau yang tadi sumber lutein sama ya, di buah-buahan juga jadi food ya, lutein, zeaxanthin juga banyak terdapat pada sayur-sayuran yang hijaunya hijau banget seperti kalau di luar negeri sebutannya kale sama brokoli. Itu kan hijau sampai agak biru tuh. Hijaunya tua gitu, kuat ya, gitu ya. Sudah ini makan yang seperti ini ya gitu. Jadi ini walaupun kita topiknya ini adalah mata tua dan perawatannya, tapi perlu diperhatikan juga supaya kita menjaganya sejak awal ya dok. Karena jadi tua itu tabungan dari masa muda, kecil ya, tidak hanya muda tapi waktu dari masih kecilnya. Kemudian kebiasaan ya, aktivitas kita sehari-hari yang itu perlu diperhatikan ya. Itu sepertinya selalu kita bahas setiap kali kita membahas topik tentang penglihatan ya dok, bahwa sekarang apalagi di masa sekarang ini di mana paparan layar gadget, digital UV, itu lebih intens daripada dulu ya. Itu juga tentunya perlu diperhatikan ya dok ya. Betul. Karena ada yang namanya, ya mungkin ini teorinya ada yang masih pro dan kontra. Bahwa paparan sinar UV yang paling benar adalah UV itu ya tentu saja matahari ya. Matahari dan mungkin kalau yang kerja di bidang radiologi mungkin ya. Sebagai radiografer segala macam. Sinar UV ini pada dosis tertentu itu toksik itu tidak baik ya terhadap retina kita. Jadi ya, retina ini merupakan salah satu organ di mata di mana dia menangkap cahaya. Dan kalau kena sinar matahari berlebihan, dia bisa mudah rusak. Nah, UV ini adalah UV yang sifatnya gelombangnya gelombang merusak seperti UV di tengah hari, siang hari begitu ya. Di siang hari yang tentu intensitasnya saja tinggi ya. sekali. Sehingga yang punya potensi seperti itu tentu saja bagus memakai kacamata anti UV. Seperti itu. Kacamata hitam itu tapi belum tentu. Belum tentu. Ya, karena kita bahas nih, ini menarik sekali. Bahwa kacamata hitam itu belum tentu punya proteksi anti UV. Sehingga nanti bisa ditanyakan kepada produsennya, ini ada proteksi anti UV-nya tidak? Tapi selalu hitam. Tidak. Bisa aja dia hanya hanya coklat-coklat. Oh, berarti kalau kita menggunakan kacamata minus juga bisa ya diberi yang untuk protecting anti UV dan anti radiasi untuk layar digital juga bisa. Itu sama atau beda? Beda. Tapi bisa dipasang menjadi satu. Menjadi satu. Filternya berbeda tapi bisa jadi satu. Itu cukup membantu ya. Tapi bukan berarti kita juga terus-terusan lihat gadget terus. Itu kan dosis ya. Misalnya kita meskipun kita memakai proteksi tapi 24 jam melihat sesuatu yang tidak baik, tentu saja akan mengalami kerusakan. Iya. Nah, apakah ada cara khusus untuk membedakan kelelahan mata karena presbiopia atau itu mungkin disebabkan oleh gejala lain yang perlu diwaspadai, dok? Ya, baik. Kalau presbiopia itu merupakan organnya, pada dasarnya presbiopia kita anggap aja sobat saya sekalian mempunyai otot yang punya karet. Nah, sebenarnya karet itu untuk membuat kita bisa melihat dekat, intinya penggantung, ya, yang membuat akomodasi. Nah, kalau pada mata tua atau presbiopia karetnya kendur, sehingga mau ditarik
mau nggak ditarik ya kendor begitu ya. Sehingga kenapa bisa kendor karena usia. Dan kalau sudah kendor dia akan kendor selamanya. Sehingga sifatnya permanen. Itu yang presbiopia. Tapi ada yang kedua yang namanya kelelahan mata. Kelelahan mata itu karetnya masih bisa mulur, masih bisa kencang lagi. Nah itu pada kondisi seperti computer vision syndrome, ya, kebanyakan lihat komputer. Nah itu cuma butuh istirahat aja. Jadi kalau sifatnya permanen, kita bisa klasifikasikan dia sebagai presbiopia. Kalau sifatnya sementara, mungkin kita bisa klasifikasinya menjadi bermacam-macam. Mata lelah, stenopia, computer vision syndrome, dan astigmatism lag seperti itu. Yang itu bisa diatasi dengan istirahat. Betul. Tapi kalau ada hal lain dok, yang mungkin itu lebih perlu diwaspadai daripada sekedar presbiopia. Kembali gitu lagi ya? ke tadi ya dok ya, ada yang katarak, kemudian retinopati dan segala macamnya, age-related macular degeneration. Yang ya ini mungkin perlu kita bahas satu ya. Ada penyakit namanya bahasa Inggrisnya age-related macular degeneration. Penyakit makula terkait usia, dia dari tadi menggarisbawahi usia. Nah itu merupakan penyakit, ada yang bilang genetics, ada yang bilang faktor lingkungan juga. Jadi sebenarnya combining factors. Dan itu sangat erat kaitannya dengan dua hal, yaitu UV dan smoking. Oh merokok juga bisa ya? Merokok dan UV. Sehingga kita bisa menghindari hal tersebut. Apa itu age-related macular degeneration? Itu merupakan sebuah penyakit yang menyerang pusat penglihatan sentral. Sehingga kalau kita melihat, misalnya kita ngelihat HP seperti ini, kita ngelihat sekitarnya ini bisa jelas, tetapi bagian tengahnya ini hilang, kabur gitu. Ya, kabur dan bahkan tidak bisa melihat di end of disease-nya, di perjalanan penyakit terakhirnya. Semuanya jadi melihat. Kabur. Iya. Bahkan gelap ya. Iya, tidak bisa melihat. Nah itu bisa dijaga dengan tadi dua faktor risiko luar. Seperti faktor risiko merokok, ya bisa karena hipertensi juga, karena faktor usia, karena faktor UV. Dan itu bisa ditahan dengan beberapa makanan, yang bukan makanan ya, sebuah vitamin, bukan vitamin juga ya, sebuah asupan lah. Salah satunya dengan asupan zinc. Zinc suplemen ya dok? Tidak ada suplemen, yang penting makan apapun daging yang ya. cukup, makan sayuran hijaunya cukup. Vitamin E, vitamin A, dan vitamin D. Yang sebenarnya semua itu ada di makanan yang tidak diproses secara berlebihan. Jadi, makanan yang diproses berlebihan kehilangan banyak sekali vitamin, sehingga kita tinggal makan, ya tinggal karbonnya saja. Sebisa gitu. mungkin real food tadi ya? Yes, betul. Ya. Selalu apapun itu untuk kesehatan itu sebenarnya gampang. Real food itu adalah yang paling terbaik. utama, betul. Cuman ya rasanya mungkin terlalu simpel, terlalu sederhana. Karena mungkin kita suka aja makan yang asin-asin, dan itu mungkin kita harus berubah sedikit. Ya. Nah, dokter, apakah selama ini ada di masyarakat ada semacam mitos atau miskonsepsi tentang mata tua ini? Barangkali dokter pernah menemui di masyarakat atau pasien yang datang ke dokter. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang datang ke saya tahun-tahun terakhir ini justru malah well educated ya. Dok, saya ini dengan gini-gini katanya begini-begini. Jadi media sosial yang sekarang itu lebih terfilter dan lebih punya, ya karena ada dokter-dokter yang menyuarakan di dokter influencernya itu sudah bagus-bagus, sehingga malah justru yang datang ke saya pengetahuannya lebih bagus daripada saya. Dok, saya ini katarak, saya punya gejalanya begini. Ya, tapi kalau dikatakan miskonsepsi umum di general population yang mungkin masih sering terjadi adalah glaukoma versus glukosa. Jadi glaukoma dan glukosa ini beda. Jadi itu biasanya orang mengkaitkan itu. Karena apakah, dok ini saya terkena glaukoma karena saya diabetes? Karena glaukoma glukosa ya, jadi bukan ya. Tidak selalu. Tapi bisa. Tapi bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah bahwa glaukoma itu merupakan sebuah penyakit yang bisa karena peningkatan tekanan bola mata karena usia, pun bisa memang terkena karena glukosa yang tinggi. Tapi berbeda, tidak selalu sama. Begitu. Lalu penyakit mata tua yang ini yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak semua penyakit mata tua tidak bisa diobati. Banyak sekali pasien saya yang Jawa itu nerimo. Ini sudah tua, sehingga ini sudah pasrah saja. Datang ke saya lihat ternyata bisa diobati itu. Bisa diperbaiki, tadinya bisa melihat 1 meter, setelah diperbaiki, dioperasi, ditambahkan obat,
bisa melihat jauh. Nah, itu dia masih bagus karena punya kesadaran untuk ke Betul, dokter. iya. Tapi kalau misalnya tidak, begini aja juga nggak apa-apa ya, Tidak akhirnya boleh, akhirnya tidak teratasi. Betul. Itu ya, Dok ya. Coba dia periksa dulu, siapa tahu bisa diobat. Cukup banyak. Saya mendapatkan baru semalam saya praktek, itu dia baru datang ke tempat praktek saya karena si Mbok tidak ngeluh apa-apa. Nah, Iya. Terus apa yang men-trigger dia untuk ya, jadi datang? ya ini cerita mungkin tidak semua mungkin ya. Iya. Jadi keluarga yang tinggal di rumahnya itu karena merasa si Mbok tidak mengeluh apa-apa ya sudah. Tetapi ketika ada seorang anaknya yang lain yang mungkin lebih terpapar dengan dunia medis, dia datang, Mbok periksa. Akhirnya dibawa oleh anak yang Tadi itu akhirnya diperiksakan. Jadi mungkin sobat sehat sekalian, dengan era sekarang yang jaminan kesehatan sudah lebih baik, mungkin bisa tuh berusaha untuk memeriksakan kesehatan siapapun yang dengan gejala apapun, siapa tahu masih bisa diobati sebelum telat. Begitu. Terutama apabila ada sesuatu yang berbeda dari tubuh kita sedikit aja, keluhan sebaiknya apapun harus segera diperiksakan apapun. ya. Jangan menunggu sampai terlalu parah gitu ya, Dok. Susah diatasinya. Bukan karena tidak mengeluh terus tidak ada apa-apa. Kita mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi. Iya. Betul, Dok. Nah, kemudian, Dok, jadi pendekatan gaya hidup seperti kontrol mata, kemudian kontrol terhadap gadget itu ya yang bagus itu sangat mempengaruhi ya perawatan mata di usia tua. Karena itu adalah faktor eksternal tadi yang kita bahas. Kalau faktor eksternal itu merupakan faktor modifiable yang bisa dimodifikasi, kita harus sadar betul bahwa itu harus dimodifikasi dari awal, begitu Bapak ini. Betul. Jadi ini dokter ada pesan untuk Sobat Sehat Sarjito supaya bisa mencegah mata tua yang terlalu parah. Supaya tidak terlalu parah. Supaya tidak terlalu parah gitu. Dok. Sobat Sehat Sarjito sekalian, bahwa sebenarnya penuaan itu merupakan suatu hal yang pasti. Dan proses penuaan itu merupakan tabungan dari masa muda. Apapun yang terjadi di usia tua pasti sudah tertumpuk lama dari usia bahkan sekecil usia di bawah 10 tahun. Oleh karena itu, apa yang kita tabung harusnya dari awal. Sehingga untuk mencapai masa tua nanti kita, ya, mencapai masa tua yang sehat, kita mulai dari muda, itu yang nomor satu. Lifestyle yang bagus, gadget diperhatikan, sinar UV diperhatikan. Kalau sudah sampai ke usia tua, keluhan sekecil apapun kita bisa periksakan ke dokter mata. Sehingga jika itu masih bisa diobati, sedini mungkinan dia masih bisa diperbaiki dan menjadi orang tua yang lebih produktif. Begitu. Ya. Dan satu lagi ya, Dok, ini untuk orang-orang tua yang masih mempunyai misalnya new parents yang masih mempunyai anak-anak kecil harus mulai dikondisikan untuk mengedukasi putra-putrinya supaya juga menabung kesehatan untuk hari tua mereka. Betul sekali. Seenggaknya lebih baik daripada kita. Harus lebih baik daripada kita. Nggak boleh minusnya kok lebih tinggi. Berarti kita salah tuh. Berarti kita harus modifikasi. Seperti itu, Bapak. Demikian Sobat Sarjito, perbincangan kita pada hari ini sudah sangat lengkap sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada Sobat Sarjito untuk mulai menjaga kesehatan mata sejak dini. Dan jangan lupa apabila ada masalah kesehatan mata bisa konsultasi dengan Dr. Krisna langsung di klinik Ortosmed Tawangmangu. Sekalian jalan-jalan ya, Dok ya. Sekalian healing ya. Dan di sini banyak wortel, Dok. Boleh nanti murah-murah lah ya, berapa aja. Mungkin 8.000-an. Sering belanja soalnya. Baik, terima kasih Dr. Krisna untuk perbincangan hari ini dan terima kasih untuk Sobat Sehat Sarjito yang telah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat episode berikutnya. Salam sehat dari Tawangmangu.